Halo Sobat Pangan, ketemu lagi di obrolan soal pangan. Jadi kali ini kita mau ngupas soal kebijakan pembebasan kuota impor. Presiden mengumumkan bahwa kuota impor dihapus saja, dicabut gitu ya, sehingga siapapun bisa mengimpor dengan bebas, terutama pangan. Ya disebutkan oleh Presiden pada saat rapat ya di kementerian bahwa dengan para menteri maksud saya boleh mengimpor untuk komoditas dicontohkan ada salah satunya adalah daging ya. Selain itu ada juga dikatakan ada susu kemudian dan beberapa komoditas yang lain. Tetapi yang jadi highlight memang waktu itu Presiden mengatakan bahwa kuota impor salah satu yang disebutkan adalah daging tadi itu ya dicabut gitu. Tentu ini jadi hal yang menarik nih untuk kita lihat kenapa pemerintah mengambil kebijakan itu gitu. Dan kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang ada kejadian yang memungkinkan sebenarnya kebijakan itu muncul gitu ya. Seminggu sebelumnya atau 2 minggu seminggu sebelumnya itu kita juga dihebohkan oleh pernyataan atau keputusan dari pemerintah Amerika lewat presidennya Donald Trump yang mengumumkan tarif balasan atau reciprocal tarif bagi negara-negara yang dianggap menghambat apa namanya arus barangnya Amerika ke negara-negara tersebut gitu. Indonesia jadi salah satu negara yang kena tarif balasan itu ya. Kita tahu diumumkan Indonesia kena 32% itu di selain itu di beberapa negara yang lain juga kena yang paling tinggi kalau di Asia Tenggara itu Kamboja kalau nggak salah ya hampir 40-an lebih persen. Dan di banyak negara memunculkan banyak reaksi ya, respon dari pemerintah, misalnya pemerintah Singapura ya lewat perdana menterinya dengan tegas mengatakan skenario apa yang mau mereka lakukan. Kemudian yang paling sampai hari ini saya kira yang paling keras tentu saja Cina ya, dia mengambil posisi yang against gitu ya dengan kebijakan Trump itu dan mengatakan bahwa akan menaikkan tarif balasan gitu ya. Kalau Amerika naikkan sekian persen dia akan naikkan di atasnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pemerintah Indonesia merespon kebijakan itu dengan kita bisa baca di berbagai pemberitaan media ya, dengan akan melakukan negosiasi gitu ya. Bukan melakukan perlawanan seperti China misalnya, tetapi melakukan proses negosiasi. Dalam bentuk apa negosiasi dilakukan? Kita juga disuguhkan oleh pemberitaan di media dan kita bisa jadi tahu bahwa yang dinegosiasikan adalah pemerintah akan mengimpor apa namanya barang-barang produksi Amerika dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya soal produk elektronik atau migas, tetapi juga produk pertanian tentu saja ya. Nah, ini kita pikir bahwa kebijakan untuk menghapuskan kuota dan di dalamnya tentu ada tarif ya dan membuka luas impor pintu impor ke Indonesia terutama di sektor pertanian sebagai sebuah alat untuk negosiasi. Pada akhirnya kita jadi bisa mengambil garisnya ke sana. Nah, pertanyaannya tentu apakah betul bahwa ini adalah pilihan yang bijak. Tentu saja bisa dilihat dari berbagai perspektif dan apa namanya kacamata gitu ya. Bisa di konteks ekonomi, ketahanan negara atau bahkan kalau dalam sisi kita tentu saja di KRKP bisa kita lihat dalam perspektif soal kedaulatan pangan dan kedaulatan petani. Apakah ini adalah pilihan yang tepat gitu ya? Nah, ketika Presiden mengatakan bahwa kita perlu mencabut kuota impor dan membuka pintu impor seluas-luasnya juga dikatakan bahwa dulu ketika terjadi kebijakan kuota impor yang terjadi justru kecurangan-kecurangan ya, korupsi, manipulasi dan seterusnya. Nah, tentu saja mengatakan bahwa ketika kebijakan kuota impor dan pembatasan impor itu memunculkan praktek-praktek koruptif dan ketidakjujuran gitu ya dari para pelakunya termasuk penyelenggara negara karena berbagai bukti menunjukkan sudah jadi fakta ya masuk ke peradilan dan seterusnya ada terjadi praktek koruptif yang melibatkan pengusaha dan juga apa namanya aparat pemerintahan gitu ya.
Tapi bukan kemudian kita mungkin ya, bagi kami di sisi KRKP misalnya ngelihat harusnya nggak simplikasi bahwa kalau kebijakan, apa namanya, tarif impor dan pembatasan impor, kemudian, yang di dalamnya terjadi praktek koruptif, maka kebijakan impornya non-impor apa, pembatasan impor yang dihapuskan. Tentu kan tidak begitu ya. Dalam perspektif kedaulatan pangan yang mestinya kita lihat adalah apakah sudah cukup efektif atau belum kebijakannya, bukan kemudian melepaskan apa kebijakannya. Kita coba akan bahas di pertanyaan-pertanyaan itu di edisi kedua nanti ya, teman-teman. Oke, Sobat Pangan, kita lanjutkan obrolan yang terakhir ya. Kita ngobrol soal kenapa muncul kebijakan pembebasan pencabutan tarif impor dan artinya membuka lebar pintu impor gitu ya. Tadi di obrolan kita sebelumnya sudah kita katakan bahwa itu ada hubungannya dengan proses negosiasi karena tarif apa namanya bea masuk yang dinaikkan oleh Amerika Serikat gitu ya. Pertanyaan yang tersisa kan tentu apakah betul itu yang harus kita ambil, artinya membuka impor selebar-lebarnya. Apakah tidak ada dampak yang mungkin muncul dari situ gitu ya? Atau pertanyaan yang lain adalah apakah betul ketika salah satu alasan yang dikemukakan ya selain mencabut kenapa kuota impor harus dicabut karena di situ ada banyak praktek koruptifnya gitu ya. Tentu pertanyaannya kan jadi apakah betul kalau di satu kebijakan masih ada kebolongan apa ya kerusakan gitu, ketidaksesuaian dengan yang tujuan dari kebijakan itu, terus kebijakan dihapus kan tentu atau dicabut sama sekali tentu kan jadi harusnya dikoreksi gitu ya. Kenapa? Karena kebijakan itu juga membawa implikasi yang bisa jadi ada sisi positifnya bagi kita dalam konteks pertanian pangan ya. Nah, Sobat Pangan, kalau kita coba telaah lebih lanjut gitu ya, kebijakan membuka tarif impor ini, artinya di dalamnya kan kuota impor, di dalamnya pasti ada pembebasan tarif impor gitu ya, pengurangan paling enggak. Nah, itu statement dari Menteri Keuangan ya, dikutip dari berbagai media, mengatakan bahwa tarif impor kita akan dikurangi ya dari 0,5 mungkin bisa jadi sampai 0,2%. Artinya apa? Bea masuk yang dikenakan pada produk, bisa ambil contoh pertanian tadi ya, kedelai atau daging gitu ya dari Amerika itu akan lebih bea masuknya atau pajaknya lebih murah gitu, sehingga akan lebih banyak barang masuk ke Indonesia. Nah, pada sisi di sisi konsumen bisa jadi pembebasan kuota dan tarif impor akan menguntungkan. Kenapa? Karena bisa jadi pasokannya akan banyak, ketersediaannya makin tinggi, dan harga ya hukum ekonomi ya, Sobat Pangan, kalau produk banyak di pasaran harga pasti akan turun. Dari sisi situ, di sisi konsumen bisa jadi akan lebih mudah mengakses pangan karena harganya lebih murah gitu. Tapi apakah betul demikian gitu? Di sisi konsumen sepenuhnya diuntungkan, kita juga bisa mencermati lebih jauh gitu ya. Ada potensi juga sebenarnya ketika konsumsi pangannya naik dari yang impor tadi oleh konsumen, sesungguhnya kita sedang juga melakukan proses kontribusi yang besar pada emisi yang akan meningkat. Kenapa? Karena kita tahu untuk melakukan proses importasi butuh waktu dan jarak, dan di dalamnya ada soal bahan bakar gitu ya. Emisinya akan tercatat, footprint-nya akan lebih tinggi, tentu saja akan lebih banyak. Itu satu hal. Yang kedua, dari sisi konsumen, selain tadi ya dari sisi positifnya harga bisa lebih murah, barang lebih tersedia lebih banyak, tapi bisa juga satu titik kita akan sangat tergantung pada komoditas atau jenis bahkan gitu ya, jenis pangan tertentu. Nah, ketika rasa kita ya kenyamanan kita atas produk A misalnya atau komoditas A dari negara Amerika sebut saja atau negara yang lain gitu, kita akan lebih cenderung selektif dan memilih barang itu. Itu sudah terbukti sebenarnya Sobat Pangan di kasus kedelai ya. Sebelum bea masuk kedelai itu rendah gitu ya,
dan produksi kedelai dalam negeri tinggi, sebagian besar konsumen Indonesia kan mengkonsumsi kedelai dalam bentuk tempe gitu ya, misalnya tahu itu dari produk lokal. Tapi ketika pelan-pelan produk impornya makin banyak sampai hari ini, dan hari ini konsumen pasti akan mencari tempe yang punya ciri-ciri, misalnya kedelainya lebih besar gitu ya, bersih dan seterusnya, dan itu adalah impor gitu. Ketika dikasih kedelai lokal yang berbeda, ada kecenderungan mereka men-ignore itu, kira-kira gitu ya. Nah, ini tentu dalam jangka panjang akan berbahaya, karena kemudian kita akan jadi konsumen akan sangat tergantung ke produk itu. Dan karena bukan kita yang memproduksi, tentu ada ancaman juga sebenarnya bagi konsumen. Selain murah tadi, ancaman kenaikan harga yang bisa terjadi satu waktu. Kita punya banyak catatan atas itu, misalnya di kasus kedelai, gandum, dan yang lainnya ya. Ketika negara-negara produsen mengalami gangguan produksi, misalnya kekeringan gitu ya, ada catatannya di tahun-tahun ke belakang gitu ya, harga kedelai naik luar biasa. Dengan sangat mudah kita bisa ngecek di pemberitaan, para pengrajin tahu tempe, demo dan seterusnya, kemudian ukuran dan harga produknya yaitu tempe, tahu naik, konsumen juga menjerit gitu. Ini hal-hal yang akan sangat mungkin terjadi dan akan sangat mungkin juga dialami oleh konsumen gitu. Tidak hanya mudah dan murah gitu untuk dapat, tapi bisa ada satu titik ketika ketergantungannya tinggi pada komoditas tertentu, dia akan mengalami fase yang sulit ketika harga terjadi kenaikan gitu ya. Dan ketika pandemi juga sama ya, kita juga punya bukti bahwa di sisi konsumen juga sulit gitu, karena ada pembatasan, barang tidak bisa masuk, produk pangan tidak bisa masuk, harganya jadi lebih tinggi gitu. Itu di sisi konsumen. Untuk bisa kita lihat ya, untuk menjawab tadi pertanyaan apakah betul kebijakan impor ini sebagai bahan negosiasi ya, tawar-menawar dengan Amerika, itu tepat gitu. Nah, yang kedua, kalau kita bisa ngelihat dari sisi produsen tentu ya. Dari sisi produsen, kebijakan impor ini tentu saja dari banyak catatan kita selama ini, terutama misalnya ambil kasus di komoditas padi ya, beras gitu. Saya masih ingat betul 2017-2018 ketika shortage produksi kita dinilai cukup oleh satu kementerian, sementara kementerian yang lain dan waktu itu pemerintah pusat mengatakan bahwa kita tetap perlu impor untuk cadangan. Diumumkan akan impor di bulan Januari atau Februari, saya kira di bulan-bulan itu. Panennya akan di bulan Maret gitu ya, Maret April. Apa yang terjadi? Reaksi pasar yang bergerak gitu ya. Harga di tingkat petani langsung turun untuk menjelang panen raya ketika baru diumumkan impor gitu. Itu contoh betapa isu impor jadi sesuatu yang bagi sebagian besar petani seperti momok yang menakutkan gitu, karena itu menekan harga gitu ya. Nah, sobat pangan sekalian, kalau kita juga mencermati dari banyak kajian gitu ya, dari teman-teman di IPB maupun di lembaga atau di universitas yang lain, terlihat bahwa ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara impor dengan pembentukan harga di pasar, juga di tingkat produsen, dan terkait dengan kesejahteraan produsennya gitu. Ada satu hubungan yang cenderung negatif ya, artinya ketika impornya tinggi, maka tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani ada kecenderungan untuk turun. Dan kalau kita pakai data gitu ya, sensus pertanian kita yang secara agregat kita bisa melihat dalam kurun yang panjang gitu ya, misalnya 2003, kemudian 2013 dan 2023 gitu, jumlah petani kita cenderung terus menurun gitu ya, ada tren penurunan jumlah petani. Regenerasi juga sebaliknya justru malah lebih lambat, tidak bertambah juga yang muda ini kan. Kalau kita lihat kenapa misalnya petani banyak yang berhenti jadi petani atau keluar dari sektor pertanian, kenapa anak muda tidak mau jadi petani, karena memang situasi di kehidupan petani tidak cukup menguntungkan. Ini ada banyak kajian termasuk di KRKP melihat bahwa alasan pendapatan itu jadi satu hal yang paling penting bagi petani untuk
tidak menjadikan anaknya petani atau dia sendiri keluar dari sektor pertanian dengan melepas asetnya berupa lahan misalnya. Alasan paling besar salah satunya ada soal ekonomi. Nah, kalau kita lihat pangkalnya ada di mana? Pangkalnya adalah di soal pendapatan. Pangkalnya lagi di mana? Soal harga jual. Dan harga jual seperti saya sampaikan tadi cenderung dipengaruhi oleh juga isu dan keberadaan produk impor. Nah, pertanyaannya kenapa tidak bisa sih harga produk lokal petani dengan produk yang dihasilkan produk lokalnya tidak bisa dapat untung, harganya berbeda gitu. Kalau kita ngelihat kalau disandingkan gitu ya, itu ada satu perbedaan yang nyata gitu ya. Positioning dan harga produk lokal dengan produk petani lokal, pangan lokal dengan yang impor gitu. Ambil kasus misalnya di kedelai tadi, saya nggak mau jauh-jauh gitu ya. Kedelai lokal dengan kedelai impor itu jauh lebih murah kedelai impor. Sehingga para pengrajin, konsumen juga akan memilih produk yang lebih murah karena satu, konsumen umumnya lebih suka itu, kedua harganya lebih murah, hampir bisa jadi sepertiganya atau setengahnya bahkan ya lebih murah gitu. Nah, bagaimana produk lokal bisa bersaing kalau kemudian lebih mahal dibandingkan yang impor? Pertanyaannya adalah kenapa ya produk impor lebih murah? Ya karena tadi biaya masuknya diturunin gitu, atau bahkan didumping, udah diturunkan bahkan 0% pernah pada beberapa komoditas kayak gandum. Itu pernah 0% tarif impornya, ya dia akan lebih murah karena nggak ada biaya tambahan kan. Atau kalau ada misalnya di praktek sebagian perdagangan adalah dengan melakukan dumping. Jadi negara asalnya memberikan insentif atau membayarkan pajaknya gitu ya, biaya masuknya, sehingga produk dari negara tersebut bisa jadi lebih murah nyampe ke Indonesia. Dan jangan lupa secara umum ya, ambil contoh misalnya beras ya. Harga beras di dalam negeri itu jauh lebih mahal dibandingkan beras internasional. Ini juga yang memicu praktek perdagangan impor itu makin tinggi, karena kalau toh harus mengeluarkan biaya masuk, keuntungannya masih ada karena harga di kita cenderung lebih tinggi gitu ya. Nah, di sisi produsen tadi jumlah petaninya turun, kemudian regenerasi terjadi karena anak-anak juga ngelihat, anak muda kenapa harus di pertanian dengan suasana yang muram seperti itu ya, pendapatannya rendah dan seterusnya, yang ada pangkalnya dengan sangkut pautnya dengan harga tadi. Nah, dari sisi tingkat kemiskinan, kalau kita pakai ukuran misalnya kategorisasi petani gurem misalnya, dalam kurun 2003, 2013, 2023 kita bisa menyaksikan tren kenaikan petani yang gurem tadi. Kalau saya gurem itu petani yang punya atau kepemilikan lahannya di bawah 0,5 hektar, itu ada famio umum mengatakan bahwa petani gurem adalah petani miskin gitu ya. Petani miskin yang pendapatnya sangat terbatas, asetnya juga terbatas gitu. Nah, kita bisa lihat dari 3 periode itu, 10 tahun ya, 20 tahunan, jumlah petani gurem kita naik hampir 4 juta ya. Jadi dari 2003 2013 sekitar 1 jutaan, dan 2013 ke 2023 itu naik hampir 3 juta, dari 14 juta ke 17 juta. Jadi bayangkan jumlah petaninya makin sedikit, yang tersisa pun sebagian besar adalah miskin. Lagi-lagi ini mau tidak mau ada hubungannya dengan tadi harga, kemudian kompetisi produk dan pendapatan gitu ya. Tentu impor yang akan ditambah volumenya, karena kejadian ini bukan 2003 sampai 2023 itu bukan nggak ada impor gitu. Bahkan kalau kita ngelihat datanya ya, dari 2015 sampai 2023 angka impornya hampir menggenapi setengahnya gitu ya. Kalau di nilai impor kita di 2015-an itu masih di angka 135 jutaan US dollar, sekarang udah 225-an US dollar. Itu satu komparasi yang menunjukkan bahwa nilai impornya dan jumlah impornya terus naik, itu sebanding dengan kenaikan petani gurem tadi gitu ya, dan juga sebanding dengan makin banyaknya orang yang keluar dari sektor pertanian. Ya, itu menunjukkan bahwa menurut saya ada korelasi yang cukup signifikan antara hubungan yang saling terkait antara
laju importasi produk pertanian dan pangan yang kita bisa produksi di dalam sendiri dengan keberadaan petaninya. Jadi dari sisi produsen, saya kira keputusan untuk membuka ruang impor lebih lebar ini akan menimbulkan situasi yang akan mungkin bisa jadi lebih berat gitu ya, dibandingkan tadi saya contohkan dari 2015, 2000 bahkan 2003 kalau untuk yang petani gura misalnya sampai sekarang gitu. Bisa jadi ke depan akan lebih berat situasinya. Saya kira itu dampak yang bisa kita lihat secara umum. Kita juga bisa akan pretelin lebih lanjut dampak-dampak mikronya nanti kita akan di segmen berikutnya. Halo Sobat Pangan, kita terusin lagi obrolannya. Kalau sebelumnya kita udah bahas soal kenapa kebijakan penghapusan kuota, pengurangan tarif, dan pintu impor dibuka lebar karena ini sebagai bagian negosiasi. Tapi kita juga kemarin sebelumnya kita udah berbincang kalau kemudian ini punya resiko besar ya, memperlebar pintu impor itu ada implikasi yang besar pada tidak hanya pada produsen, udah pasti kalau itu ya, tapi juga pada konsumen. Ya, dan kalau kita cek ulang ya, Sobat Pangan sekalian, kita tentu masih ingat nih, Presiden ini 3 kali mengikuti kontestasi politik sebagai presiden ya. Dan kalau teman-teman menelusuri gitu ya, pada setiap periodenya, janji kampanyenya yang paling lekat tentu kita masih ingat soal swasembada pangan. Itu nggak cuma di 2019, 2014 juga sama, di sebelumnya juga sama. Itu jadi satu jualan ya kalau quote and quote gitu ya. Jadi janji yang ditawarkan ke pemilih, kita akan swasembada. Bahkan sampai dengan Januari, kalau teman-teman masih ingat tahun ini, ada satu rekaman di salah satu stasiun TV yang di satu pidato Presiden mengatakan kita akan swasembada gitu, dengan berbagai program mulai dari food estate dan seterusnya. Tapi begitu kemarin diumumkan kita akan membuka impor quote and quote sebagai bagian dari amunisi negosiasi, kita jadi bertanya balik gitu, apakah betul selama ini janji yang disampaikan ingin swasembada itu sungguh-sungguh yang ingin dilakukan atau hanya sekedar janji politik. Dan kalau tahu janji politik dan sekarang sudah menang sebagai presiden, harusnya itu ditunaikan gitu. Nah, kemudian yang terjadi dengan statement yang demikian ketika presiden mengatakan akan cabut kuota dan membuka siapapun boleh impor, itu seolah-olah kita dilemparkan pada situasi bahwa janji itu ya sepertinya hanya janji gitu ya. Ada banyak respon dari berbagai pihak, dari berbagai masyarakat yang mengatakan juga demikian kira-kira ya. Janji swasembada pangan kita juga bisa cek ya, tidak hanya di statement-statement pidato gitu ya, tapi juga di narasi Astagita misalnya, kita bisa menemukan dengan jelas bagaimana komitmen dan janjinya itu akan untuk swasembada pangan gitu ya, ingin jadi negara yang fit the world, kuat gitu ya, tahan pangan yang dari produksi dari dalam negeri gitu. Dan itu juga seolah-olah memutarbalikkan dengan rencana pembangunan yang diturunkan dari janji politik dan visi ke depan gitu ya. Kita bisa ngecek di RPJPN dan RPJMN, nexus soal pangan, air, dan energi itu jadi satu kekuatan yang besar di rencana arah pembangunan jangka panjang menengah kita ke depan. Dan swasembada jadi satu hal yang harus dicapai di dalam rencana pembangunan. Tentu cita-cita itu sangat baik ya, tetapi dengan kenyataan ada kebijakan sekarang, kita jadi berpikir ulang apakah betul rencana-rencana pembangunan itu yang sudah sedemikian rupa itu bisa terjadi kalau kemudian tercapai, kalau kemudian sekarang yang terjadi justru sebaliknya gitu ya, kebijakan diambil justru ingin memperlebar soal impor gitu. Yang ketiga, dengan statement dan kebijakan soal membuka lebar pintu impor lewat pencabutan kuota impor itu juga kita bisa cek ya apakah ini sejalan atau enggak, atau malah bertentangan kan dengan misalnya dengan amanat undang-undang pangan 18/2012 yang mengatakan bahwa
tujuan pembangunan pertanian pangan kita ujungnya ada di soal tidak hanya tahan, tetapi juga swasembada mandiri pangan, yang arti swasembada pangan. Yang ketiga soal daulat pangan gitu. Jadi kalau kemudian kebijakan yang diambil justru membuka ruang impor, sesungguhnya kan dua tujuan yang lain agak berat dicapai, yaitu soal mandiri dan daulat pangan. Di soal kemandirian udah clear bahwa kita harus tahan pangan, harus kuat gitu ya, tanpa harus tergantung ke negara yang lain, ke petani yang di luar negara kita, bukan rakyat Indonesia gitu. Dia udah clear di situ gitu. Karena kita tahu bersama siapapun negaranya semakin tergantung ke negara atau produsen atau petani di negara lain gitu ya, sebagai sebuah bangsa rasanya akan sangat mudah diapa-apain quote and quote gitu ya, karena nggak punya kekuatan gitu. Tapi negara yang kuat secara fundamental dalam konteks pangan gitu ya, dia punya kekuatan gitu, nggak punya resiko yang besar. COVID membuktikan ketika terjadi wabah global ini, negara-negara saling melindungi diri masing-masing, perdagangan terhenti, hanya negara-negara yang punya kemampuan produksi sendiri saja yang itu bertahan ya, kuat dari guncangan krisis pangan gitu. Nah, tentu ketika kebijakan impor dibuka, kita tadi udah bahas juga, arus barang pangan masuk ke dalam dan menekan produksi dalam negeri, petaninya ogah menanam, hanya akhirnya konsumen lebih memilih dan konsumen juga memilih produk impor, maka produksinya akan turun. Kita akan sepenuhnya mengandalkan ke impor ya. Itu akan berbahaya karena kita akan sangat tergantung ke negara lain. Pada sisi yang lain kita bisa melihat bahwa Indonesia itu diciptakan luar biasa kaya ya. Keragaman pangan dan keragaman budaya pangannya itu tersebar di seluruh wilayah, di seluruh komunitas, dari barat, tengah, timur, utara, tengah, selatan gitu. Itu masing-masing komunitas, masing-masing region, masing-masing wilayah punya kekhasan sendiri-sendiri. Dibayangkan kalau kemudian satu titik semua masyarakat Indonesia akhirnya terperangkap gitu ya, terjebak pada kesamaan rasa, kesamaan preferensi pada komoditas, yang misalnya komoditas itu adalah impor. Maka kita akan berada pada situasi yang amat sulit karena kemudian hanya tergantung pada satu dua jenis pangan, dan yang berikutnya apalagi tergantung pada pangan yang hanya dihasilkan oleh negara yang lain gitu. Ini bagi sebuah negara, sebuah dignity yang pertaruhannya ada di situ, saya kira akan sangat berat gitu ya. Nah, cita-cita kalau kita merefleksikan ke cita-cita Bung Karno misalnya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, selain ekonomi tentu di dalamnya ada soal pangan gitu ya. Bung Karno mengingatkan berkali-kali, pangan itu soal hidup matinya bangsa. Kalau kemudian pangan ini diserahkan kepada negara lain, oleh pihak lain, maka hidup matinya bangsa akan tergantung negara atau pihak lain itu. Itu satu hal yang menurut saya amat mengerikan juga kalau sampai terjadi. Salah satu instrumennya kan tadi lewat importasi yang dibuka lebar gitu. Bisa jadi itu salah satu pintu yang paling mungkin terjadi gitu ya. Nah, kita juga bersepakat di undang-undang itu tidak hanya swasembada, tapi juga ingin dicapai satu situasi yang daulat. Daulat bagi siapa? Daulat bagi rakyat, daulat bagi petani gitu ya. Kalau cita-cita ini kemudian tidak tercapai karena persoalan tadi kebijakan yang keliru, misalnya membuka impor gitu, tentunya kan juga tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat konstitusi undang-undang kita gitu ya. Nah, saya kira dengan kebijakan yang diambil sekarang bukan hanya menimbulkan ketidakpastian soal janji-janji yang sudah diungkapkan berkali-kali soal swasembada gitu ya, tetapi juga kita sedang berada pada titik pengaduan titik pertaruhan soal martabat dan kedaulatan bangsa ini lewat pangan gitu. Jadi kebijakan yang membuka kuota impor, mencabut kuota impor, di dalamnya ada penurunan tarif, tentu saja membuka ruang pintu impor selebar-lebarnya dengan dalih tadi mengurangi resiko korupsi dan seterusnya. Saya kira alasan yang menjadi sumir karena persoalannya bukan yang diambil tindakannya, harusnya bukan menghapuskan kuotanya, menurunkan tarifnya atau memperlebar importasinya, tetapi memperbaiki tata kelolanya. Kan di situ persoalannya. Yang kedua, harusnya
proses negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah Amerika misalnya perlu dihitung dengan cermat, diambil keputusan yang tepat, jangan sampai mengorbankan martabat dan kedaulatan pangan, kedaulatan bangsa ini, kedaulatan rakyat ini ya, diserahkan ke negara lain. Karena itu amat sangat berbahaya, tidak hanya bertentangan dengan janjinya tadi, tidak hanya bertentangan dengan rencana pembangunan, tetapi juga bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa kita ini, yaitu berdaulat di atas kaki sendiri. Saya kira itu, Sobat Pangan, obrolan kita kali ini. Kita lanjut dengan pembahasan dan isu yang lain yang cukup hangat dan menentukan nasib kita ke depan. Terima kasih, sampai jumpa.